Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Safnita dengan nomor BP 2213210007 dan di sini saya merupakan mahasiswa Magister Teknik Informatika UPI YPTK Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu dengan mata kuliah Big Data Analis. Tugas ini didasarkan dengan pemahaman saya terhadap 4 jurnal yang menggunakan metode a priori dan metode Cummins, di mana jurnal pertama yaitu penerapan metode association rules menggunakan algoritma a priori untuk analisa pola data hasil tangkap ikan. Dan jurnal a priori kedua dengan judul penerapan association rule mining pada data nomor induk pendidik dan tenaga kependidikan untuk menemukan pola sertifikasi guru. Lalu jurnal ketiga dengan metode Cummins 1 dengan judul penerapan metode Cummins untuk clustering desa rawan bencana berdasarkan data kejadian terjadinya bencana alam. Dan terakhir, jurnal Cummins 2 dengan judul penerapan sistem intelijensia, bisnis dan Cummins clustering untuk memantau produksi tanaman obat. Pertama, untuk definisi Big Data atau data besar dan data mining atau pengembangan data. Big Data adalah istilah yang merujuk pada jumlah data yang sangat besar, kompleksitas yang tinggi, dan kecepatan yang tinggi dalam pengumpulan dan analisisnya. Data dalam konteks Big Data dapat mencakup berbagai jenis informasi seperti teks, gambar, audio, video, data sensor, data transaksi, dan banyak lagi. Big Data adalah kekuatan revolusioner dalam dunia teknologi informasi. Big Data adalah kumpulan data yang begitu besar dan kompleks yang tidak dapat ditangani oleh metode penyimpanan dan analisis tradisional. Dengan kemampuan untuk menganalisis data ini dan mengekstrak wawasan, data ini memiliki potensi untuk merevolusi cara kita hidup, bekerja, dan berpikir. Ini adalah pengubah permainan yang akan mengubah wajah bisnis, pemasaran, pemerintahan, akademik, dan lainnya. Adapun karakteristik utama dari Big Data adalah 3V, yang dimana yang pertama itu adalah volume. Ini mengacu pada jumlah data yang sangat besar yang harus dikelola dan dianalisis. Data dalam skala terabyte atau TB, petabyte atau PB, atau lebih besar seringkali disebut sebagai big data. Yang kedua ada variety. Big data dapat berupa berbagai jenis data, termasuk data terstruktur, misalnya data yang terorganisir dalam tabel atau database. Data semi terstruktur, misalnya data dalam format XML atau JSON. Dan data tidak terstruktur, misalnya teks dalam dokumen, pesan sosial media, gambar, dan video. Yang ketiga ada velocity. Ini merujuk pada kecepatan dengan mana data dihasilkan, dikumpulkan, dan dianalisis. Big data seringkali melibatkan aliran data yang cepat, seperti data sensor real-time, data transaksi e-commerce, dan data media sosial yang diperbarui secara terus-menerus. Lalu ada data mining. Data mining adalah proses penemuan pola atau informasi berharga yang tersembunyi dalam data besar atau kompleks. Ini melibatkan penggunaan teknik statistik, matematika, dan kecerdasan buatan untuk menggali pengetahuan yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan pemahaman lebih dalam tentang data yang ada. Tujuan utama dari data mining adalah untuk mengidentifikasi hubungan yang tersembunyi, tren, pola, atau pengetahuan yang mungkin tidak terlihat dengan mudah melalui analisis data konvensional. Data mining digunakan dalam berbagai bidang, termasuk bidang bisnis untuk analisis pasar, pelanggan, dan operasi, ilmu pengetahuan untuk penelitian ilmiah, perbankan untuk deteksi penipuan, kesehatan untuk diagnosis penyakit, dan banyak lagi. Ini adalah alat penting dalam era Big Data di mana jumlah data yang tersedia semakin besar dan kompleks. Proses pengambilan data ini dilakukan secara bertahap melalui data mentah yang lantas diseleksi dan diolah menjadi sebuah informasi atau benang merah dari sebuah data. Adapun tahapan prosesnya meliputi beberapa hal,
Yang pertama ada data cleansing. Dalam tahapan awal menuju data mining ini, data-data mentah dibersihkan dari error atau ketidaklengkapan dan inkonsistensi data. Lalu yang kedua ada data integration. Tahapan ini dilakukan dengan proses pengintegrasian data yang telah dibersihkan dan dikombinasikan jika terjadi kesamaan data. Yang ketiga ada selection. Tahapan ini dilakukan sebelum data mining untuk memilih dan menyeleksi data yang sudah dibersihkan untuk dicari referensinya terhadap proses analisis atau basis data umum. Dan keempat ada transformation. Tahapan ini dilakukan dengan menempatkan data-data yang relevan ke dalam prosedur data mining dengan proses agresi data. Yang kelima ada data mining. Tahapan utama dalam proses pengambilan data adalah data mining, yaitu di mana identifikasi dilakukan dengan pengukuran atau persyaratan umum yang telah disepakati untuk mengambil pola-pola tertentu. Yang keenam, knowledge presentation. Tahapan akhir ini dilakukan secara visual untuk memudahkan pengguna dalam memahami hasil dari data mining. Untuk memahami analisis dan prediksi data mining dapat dilakukan dengan beberapa teknik secara bertahap yang terdiri dari beberapa teknik berikut ini. Yang pertama ada classification. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi penting dan relevan tentang data dan metadata. Teknik data mining ini membantu pengguna untuk mengklasifikasikan data ke dalam beberapa kelas berbeda. Lalu ada clustering. Teknik data mining ini merupakan proses pembagian informasi ke dalam kelompok-kelompok objek yang terhubung. Teknik clustering dilakukan untuk mengidentifikasi data yang serupa dan mengenali perbedaan atau persamaan antara data. Dari sudut pandang praktikal, clustering memainkan peran dalam menemukan pola tersembunyi dan eksplorasi data. Lalu ada regression. Teknik analisis regresi merupakan teknik data mining yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis relasi antar variabel karena pengaruh faktor lain. Teknik ini digunakan untuk menentukan probabilitas variabel tertentu, baik dalam perencanaan maupun pemodelan atau proyeksi. Selanjutnya, ada association rules. Teknik data mining ini dijalankan untuk membantu dan menemukan hubungan antara dua atau lebih item. Association rules juga dapat menemukan pola tersembunyi dalam kumpulan data. 3 teknik pengukuran utama dalam teknik data mining ini meliputi lift, support, dan confidence. Selanjutnya ada author detection. Teknik data mining jenis ini berkaitan dengan pengamatan item data dalam kumpulan data yang tidak sesuai dengan pola atau perilaku tertentu. Teknik ini digunakan di berbagai domain seperti instruksi, deteksi, dan deteksi penipuan atau fraud. Selanjutnya ada sequential patterns. Teknik data mining ini merupakan teknik dengan pola sequential untuk mengevaluasi data dan menemukan pola sekuensial dari setiap subsekuen yang menarik dalam satu set urutan data. Pengambilan data subsekuen ini dilakukan dengan dasar beberapa kriteria seperti panjang, frekuensi kemunculan, dan sebagainya. Selanjutnya, prediction. Prediksi merupakan teknik kombinasi dari beberapa teknik data mining lainnya. Prediksi umumnya dipakai untuk menganalisis setiap atau kejadian di masa lalu dalam urutan tertentu untuk memperkirakan peristiwa di masa depan. Selanjutnya, penerapan metode a priori dalam menghasilkan pengetahuan role asosiasi. Metode a priori adalah salah satu teknik dalam data mining yang digunakan untuk menemukan asosiasi atau keterkaitan antara item dalam dataset yang berisi transaksi. Konsep dasar dari metode a priori adalah bahwa jika sebuah item set atau kumpulan item sering muncul bersama dalam transaksi, maka item-item tersebut memiliki keterkaitan atau asosiasi. Metode ini digunakan terutama dalam analisis data yang melibatkan data transaksi, seperti data penjualan retail atau data pembelian online, untuk menemukan aturan asosiasi yang dapat membantu dalam pemahaman perilaku konsumen.
Tujuan utama dari metode a priori adalah untuk mengidentifikasi aturan asosiasi atau hubungan yang kuat antara item-item dalam dataset transaksi. Lalu cara kerja a priori yang pertama itu menentukan minimum support. Langkah selanjutnya melakukan iterasi pertama dengan hitung item-item dari support atau transaksi yang membuat seluruh item dengan men-scan database untuk satu item set. Setelah satu item set didapatkan, dari satu item set apakah di atas minimum support, apabila telah memenuhi minimum support, satu item set tersebut akan menjadi pola frequent tinggi. Lalu langkah selanjutnya melakukan iterasi kedua. Untuk mendapatkan dua item set, harus dilakukan kombinasi dari k item set sebelumnya. Kemudian scan database lagi untuk hitung item-item yang memuat support. Item set yang memenuhi minimum support akan dipilih sebagai pola frequent tinggi dari kandidat. Selanjutnya, tetapkan nilai k item set dari support yang telah memenuhi minimum support dari k item set. Lakukan proses untuk iterasi selanjutnya sehingga tidak ada lagi k item set yang memenuhi minimum support. Penerapan metode a priori dalam menghasilkan pengetahuan tentang aturan asosiasi melibatkan serangkaian langkah-langkah untuk menggali hubungan antara item-item dalam dataset transaksi. Dalam konteks ini, item-item tersebut dapat berupa produk, barang, atau entitas lain yang muncul dalam transaksi atau dataset serupa. Berikut adalah langkah-langkah umum yang terlibat dalam penerapan metode a priori untuk menghasilkan pengetahuan tentang aturan asosiasi. Yang pertama, persiapkan data. Mengumpulkan dataset transaksi yang mencakup daftar item yang dibeli atau terlibat dalam setiap transaksi. Dataset ini harus sesuai dengan tujuan analisis yang ingin dicapai. Kemudian, identifikasi item set kandidat. Item set kandidat awal terdiri dari item tunggal atau item set 1, artinya langkah awal adalah mengidentifikasi item-item yang muncul dalam dataset transaksi sebagai item set 1. Lalu, hitung dukungan atau support. Dukungan dari suatu item set adalah persentase transaksi dalam dataset yang mengandung item set tersebut. Item set yang memiliki dukungan lebih tinggi dari ambang tertentu atau threshold dipertimbangkan sebagai item set yang menarik. Ambang dukungan ini biasanya ditentukan sebelumnya oleh pengguna. Selanjutnya, buat item set kandidat tingkat berikutnya. Item set yang memenuhi ambang dukungan digunakan untuk menghasilkan item set kandidat tinggi berikutnya dengan menambahkan satu item lagi. Misalnya, jika item set A, B memiliki dukungan yang cukup tinggi, maka kita dapat mencari item set kandidat A, B, dan C dengan menambahkan item C. Ulangi proses. Langkah-langkah 3 dan 4 diulangi untuk item set kandidat tingkat berikutnya hingga tidak ada lagi item set yang memenuhi ambang dukungan atau tidak dapat ditambahkan lagi. Lalu, buat aturan asosiasi. Setelah item set kandidat telah ditemukan, aturan asosiasi dapat dibuat. Aturan asosiasi adalah pernyataan dalam bentuk jika X maka Y, yang menggambarkan hubungan antara item set. Aturan ini biasanya memiliki matriks seperti tingkat kepercayaan atau confidence yang menunjukkan berapa sering aturan tersebut terbukti benar. Selanjutnya, evaluasi dan interpretasi. Aturan asosiasi yang dihasilkan dievaluasi untuk relevansi dan kegunaannya dalam konteks analisis. Aturan yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dan dukungan yang cukup tinggi biasanya dianggap lebih berharga. Lalu, penerapan pengetahuan. Pengetahuan yang ditemukan dari aturan asosiasi dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk rekomendasi produk kepada pelanggan, analisis pola pembeli, pengelolaan stok yang lebih baik, dan strategi pemasaran yang lebih efektif. Penerapan metode a priori ini membantu dalam mengidentifikasi pola-pola pembelian atau keterkaitan antara item-item yang sering muncul bersama dalam transaksi.
yang pada gilirannya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan perbaikan strategi bisnis. Selanjutnya, penerapan metode Cummins clustering dalam mengekstrak pengetahuan clustering. Cummins adalah teknik pengelompokan yang banyak diterapkan. Dimulai dengan menentukan suatu titik pusat atau sentroid. Langkah berikutnya, semua titik diarahkan menuju titik pusat terdekat dengan memperhatikan tingkat kedekatannya. Setelah kelompok terbentuk, dilanjutkan dengan pembaruan titik pusat pada setiap kelompok. Algoritma akan mengulangi langkah-langkah ini sampai tidak ada perubahan titik pusat. Cummins adalah salah satu teknik clustering yang paling sederhana dan sering digunakan dalam berbagai aplikasi seperti segmentasi pelanggan, analisis gambar, pengelompokan teks, dan lainnya. Salah satu kelemahan Cummins adalah ketergantungannya pada inisialisasi awal yang acak, yang dapat menghasilkan solusi yang berbeda jika algoritma dijalankan beberapa kali dengan inisialisasi yang berbeda. Oleh karena itu, kadang-kadang perlu menggunakan metode yang lebih canggih atau melakukan inisialisasi awal beberapa kali untuk mendapatkan hasil yang stabil. Penerapan metode Cummins clustering dalam mengekstrak pengetahuan clustering melibatkan langkah-langkah berikut untuk menggolongkan data menjadi kelompok-kelompok berdasarkan kesamaan atribut atau karakteristik tertentu dan menghasilkan pemahaman tentang struktur data. Yang pertama, persiapan data. Mengumpulkan dataset yang akan digunakan untuk analisis clustering. Pastikan data tersebut sesuai dengan tujuan analisis yang ingin dicapai. Kemudian normalisasi data atau opsional. Jika atribut dalam dataset memiliki skala yang berbeda, normalisasi atau standarisasi data mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa semua atribut memiliki dampak yang seimbang pada hasil clustering. Lalu pemilihan jumlah cluster atau K. Langkah awal adalah menentukan jumlah cluster atau K yang ingin Anda bentuk. Pemilihan jumlah cluster ini dapat didasarkan pada pengetahuan domain, eksperimen, atau metode heuristik seperti Elbow method atau Silhouette score untuk memilih K yang optimal. Selanjutnya, inisialisasi pusat cluster. Pusat-pusat cluster awal atau sentroid untuk setiap kelompok diinisialisasikan. Biasanya, inisialisasi awal dilakukan secara acak dengan memilih K data point sebagai pusat cluster awal. Selanjutnya, iterasi Cummins. Langkah ini melibatkan iterasi berulang hingga konvergensi. Ketika tidak ada perubahan signifikan dalam pengelompokan data atau jumlah iterasi maksimum tercapai, setiap iterasi terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, pengelompokan data. Setiap data diberikan kepada klaster yang memiliki pusat terdekat berdasarkan jarak, misalnya jarak Euclidean. Perhitungan pusat klaster. Pusat baru untuk setiap klaster dihitung dengan mengambil rata-rata atau median dari semua data dalam klaster tersebut. Selanjutnya, evaluasi hasil clustering. Setelah iterasi selesai, hasil clustering adalah pusat-pusat klaster akhir dan pengelompokan data ke dalam klaster-klaster tersebut. Hasil ini dapat dievaluasi menggunakan metrik seperti tingkat kepuasan intra-cluster atau intra-cluster cohesion dan tingkat kepuasan intercluster separation. Hasil clustering dapat diinterpretasikan untuk mendapatkan pemahaman tentang struktur data. Anda dapat mengidentifikasi karakteristik umum dalam setiap cluster, serta perbedaan antara kelompok-kelompok tersebut. Penerapan pengetahuan clustering. Pengetahuan yang diperoleh dari analisis clustering dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti segmentasi pelanggan, pengelolaan stok, pemilihan target pasar, dan sebagainya. Lalu ada validasi. Jika kemungkinan hasil clustering dapat divalidasi dengan menggunakan metode lain atau dengan melakukan eksperimen tambahan untuk memastikan bahwa cluster yang dihasilkan bermakna dan sesuai dengan tujuan analisis. Penerapan metode Cummins clustering membantu dalam menggali struktur data dan mengelompokkan data ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki karakteristik serupa.
Hasil clustering tersebut dapat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, pemahaman lebih dalam tentang data, dan strategi bisnis yang lebih efektif. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.